Ya, namanya Abu Jahal, nama aslinya Ammar bin Hisham. Jadi kalau Abu Jahal itu lakabnya, gelarnya, karena memang orang ini diberi pengetahuan tentang apapun seputar Nabi, yang semua lawan yang lain bahkan membenarkan, dia tetap menganggap semua salah. Pokoknya semua yang keluar dari sosok Muhammad SAW itu salah apapun itu. Makanya kalau ada orang bodoh, nah ini bapaknya, ya kan? Kan angkuh itu menolak kebenaran, ya kan? Ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu angkuh. Batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Kemudian ada lagi Syaibah, ada lagi Utbah, ada lagi Walid bin Mughirah, ya, diantaranya, dan beberapa yang lain. Sudah? Nah, ini diantara pembesar-pembesar yang pada saat itu sedang diberikan pencerahan dan penjelasan dari Nabi SAW seputar ajaran Islam. Nah, saya mau katakan begini, menunjuk pada lokasi. Pembesar-pembesar ini kalau kumpul, itu ada tempatnya, tempat mereka kumpul. Biasanya mereka rapat di situ, memutuskan perkara di situ. Nah, mohon izin untuk sekedar memberikan deskripsi lebih jelas, penjelasan lebih terang lagi. Jadi setiap suku, biasanya tokoh-tokohnya nanti diutus. Ada utusan-utusannya. Misalnya suku A, suku B, kalau kita tuh RTA, RTB, dan seterusnya, nanti kumpul satu tempat. Di tempat itulah mereka diskusikan tentang tata kelola kehidupan. Ini ada masalah apa, solusinya bagaimana, persoalan apa, gitu kan, jalan keluarnya bagaimana. Nah, ini kumpulnya, lokasi sekarang, ini kurang lebih ya pendekatannya kalau kita melihat pada jejak sejarah. Kalau Bapak Ibu umrah atau haji, kita ambil patokan di sini misalnya Menara Zamzam yang besar. Nah, terus di Zamzam ini bukan ke sebelah sini ya. Kalau sini ada Safwa, ada jalan ke sini. Kemudian di sini ada Istana Raja. Ini yang ke sini. Ini ada jalan lagi ke belakang. Ini ada Hotel Hilton yang lama, yang warna krem itu, ya. Hotel Hilton yang lama, karena yang baru ada di belakang di sini. Nah, di sini ini posisinya kediamannya Abu Bakar di sini, As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita naik sini ada tangga kedua eskalator, berhenti ada musola. Nah, ini posisinya. Nah, kalau di depan ini ada satu kipas angin besar, ada toilet juga satu ini. Nah, yang kedua yang di sini. Ada kipas besar di sini, terus kalau nggak salah ada penutupnya warna hijau di sini. Ya, di sininya kemudian pintu masjid ke depan. Nah, yang ini posisinya di tempat ini. Ini tempat kumpul-kumpulnya kalangan orang-orang pembesar Quraisy pada masa itu. Termasuk saat rapat hendak mengeksekusi Nabi. Di Zamzam patokan, ambil kanan, yang kalau mau umrah kita mulai masuk lewat Ka'bah untuk masuk Masjidil Haram, ya, masuknya lewat sini kan. Nah, ini lurus saja ke sini. Terus di bawah nanti melewati istana-istana raja yang bawahnya itu. Jadi begitu lurus, teman-teman sekalian, di sini ada pos security, CCTV warna putih ke sini. Ini ada satu kursi, ada pembatas di sini sampai ke pintu nomor 126, pintu gate Ismail. Kemudian di sini ada gate Nabi, gate Ali, lurus ke sini sampai ujung. Ini ada 35 kipas angin, dah saya hitung. Ujung. Kalau 36 berarti nambah 1. Nah, rumah Nabi yang sebelah sini. Di sini ada jembatan menghubungkan ke arah masjid nih. Terus asalnya tiang, kayak tiang lampu. Ini rumah Abu Jahal di sini. Posisi awalnya. Ya, jadi kalau di sana pas qadarullah ada saya, nah mungkin nanti bisa dijelaskan bagian-bagiannya ya. Tapi kalau nggak hujan. Ya. Nah, ini sedang ngumpul-ngumpul, lokasinya di tempat yang tadi saya tunjukkan itu. Kebayang maksudnya ya? Jadi maksudnya gini, kalau Nabi lahirnya sebelah sini, terus berumah tangga di sebelah sini yang sekarang keluar dari Marwah, ya, ada bagian bangunan yang dekat toilet itu sekarang. Nah, itu area perumahan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Oke? Nah, ini daerahnya di sini, kemudian kehidupannya banyak menyebar ke sini, ke arah masjid atau ke area ini. Sedangkan Abu Bakar ada di sini. Ya, nanti peristiwa banyak sekali. Nah, peristiwa turunnya surat Abasa ini kurang lebih lah ya. Kalau tidak di area ini, karena kumpul-kumpul di sini. Ya, atau area yang mendekat ke arah Ka'bah di sini. Tapi kalau ke area Ka'bah biasanya umum, nyampaikannya ya masyarakat Quraisyin, hei orang-orang Quraisy dan sebagainya. Areanya umum. Tapi kalau area spesifik ketika disebutkan pembesar, kemungkinan besar dugaannya di sini. Area yang tadi saya sebutkan. Karena kumpul-kumpulnya di area ini biasanya. Nah, saat Nabi sedang menyampaikan pencerahan itu dan penjelasan dari ayat Al-Qur'an, tiba datanglah seseorang ya, meminta penjelasan kepada Nabi tentang ayat-ayat Quran. Jadi posisi orang-orang ini sedang Nabi berikan penjelasan tentang ayat Quran, tentang nilai-nilai pokok Islam. Tiba-tiba datang orang yang sudah punya keimanan dalam dirinya, artinya punya keyakinan kuat. Tinggal pengen belajar, tinggal pengen penguatan, ingin minta pencerahan dari Nabi. Sosok ini, sosok sederhana, pakaiannya biasa, bukan dari kalangan pembesar, tapi maaf, beliau tunanetra. Matanya nggak melihat. Ya, siapa namanya? Viral namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ada yang menyebutkan nama asalnya itu Umar, ada yang menyebutkan Amr, lantas nama Abdullah ini diganti oleh Nabi yang memberikan nama Abdullah. Ada pendapat sejarawan mengatakan demikian. Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Baik, saya tulis dulu. Abdullah bin Abi Ummi Maktum.
Ummi Maktum ini gelar ibunya, nama ibunya Atikah. Atikah. Kalau ada yang namanya Atikah di sini, nah itu ya, itu tersambung pada salah seorang sosok mulia di era Nabi, yaitu ibunya ini Abdullah. Atikah bin Qais. Qais punya bapak namanya Zaidah. Qais bin Zaidah. Ini ibunya Abdullah namanya Atikah. Atikah punya bapak namanya Qais. Qais punya bapak namanya Zaidah. Qais bin Zaidah. Qais bin Zaidah ini adalah saudaranya ibunya Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah punya ibu, ya. Itu punya kakak atau adik saudaraan dengan ini, dengan Qais bin Zaidah. Jadi nasabnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini dari jalur beliau ke ibunya itu masih bertemu dengan jalur nasabnya istri Nabi tercinta, ya, sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jelas di sini? Oke. Ini saya sebutkan jalur nasabnya dulu. Abdullah ini datang meminta penjelasan kepada Nabi, sedangkan begini, saya ingin kasih gambaran dulu supaya Anda tidak salah paham. Gitu ya. Kalau ada orang yang sudah kenal Islam, tahu Islam, ngasih penjelasannya lebih gampang atau rumit? Kalau ada orang yang sudah yakin betul dengan kita, diberikan 1-2 kalimat langsung dia yakin dan dia kerjakan. Oke? Kemudian sisi lain ada di hadapan kita orang-orang yang punya pengaruh besar, sedang ingin menyimak antusias apa yang kita sampaikan. Sisi lain ada orang yang sudah yakin, yang diberikan 1-2 kalimat langsung terima. Kalau ada dua kondisi ini, kita lebih fokus yang mana? Pada yang pembesar tadi, pemuka, atau yang biasa? Besar. Secara manusiawi pasti pada yang pembesar. Karena ini sedang antusias, sedang mau dengar. Kan langka, jarang-jarang nih sosok-sosok begini mau dengar. Ya kan? Ini mau dengar. Maka Nabi dengan fitrah kemanusiaannya dan menyampaikan tugas kerasulannya, fokus pada yang ini. Dengan dugaan begini, ini kan gampang, sederhana gitu. Karena sudah yakin, kan? Sudah punya ada nilai keimanan dalam dirinya, minta penjelasan, tinggal kasih penjelasan sedikit, yakin. Tapi yang ini nggak mudah ngumpulkannya lagi. Jelas? Ya, nggak mudah cari waktu menjelaskannya lagi. Maka Nabi memfokuskan dirinya untuk menjelaskan yang ini dulu, jadi terkesan seakan mengabaikan yang ini. Ya, padahal menetapkan prioritas ini dulu, baru bergeser ke sini, itu maksudnya. Ya, jadi jangan Anda kemudian menyimpulkan bahwa Nabi pernah berbuat begini, tidak. Karena setiap Nabi itu punya sifat maksum. Jelas? Terjaga kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan berbuat begitu supaya nanti menjadi hikmah bagi umatnya yang bukan nabi dan rasul. Paham di sini? Baik. Nah, maka ketika sedang fokus itulah, tiba kemudian ini mendesak terus. Ya kan? Ini mendesak terus. Saya lagi ngajar ke Bapak Ibu, tiba-tiba anak saya datang. Buya, gitu kan. Bentar ya, permen. Ya, misalnya permennya ada. Bisa siap disampaikan, gitu kan? Cuma ngedesak terus, saya sedang menerangkan sesuatu yang penting, terpotong kadang kan fokusnya hilang. Ya kan? Maka walaupun saya ingin berikan pada anak saya, ekspresinya berubah enggak? Wajah saya berubah enggak? Bentar ya. Saya gitu kan? Baik ya? Nabi tidak begitu. Nabi hanya sedikit memalingkan dirinya begini. Dalam bahasa Arab itu tawalla namanya. Ya kan? Wajahnya berubah ekspresi seakan memberikan kode, nanti dulu, saya sedang kesini dulu gitu kan? Nah, ekspresi berubahnya itu yang disebut dengan abasa. Seakan-akan bermuka seperti acuh padahal ingin memberikan kesan fokus ke sini. Jelas enggak? Baik ya? Maka abasa itu kata kerja. Untuk memberikan sebuah penekanan yang kuat pada sebuah sikap. Jadi yang salah bukan nabinya. Yang diberikan pelurusan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tentang sikap. Tadi yang saya uraikan di awal. Ini bagian dari keteladanan uswah hasanahnya. Jadi berubah ekspresinya, oke, untuk memberikan kesan nanti dulu, gitu kan? Lalu saat berubah itu arahnya pun merubah karena kondisinya nggak sama, dengan di arah yang sama. Ini pembesar-pembesar, kita bayangkan yang ini ada di sebelah sini ya, sisi yang lain, Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Maka ketika Nabi berpaling seakan-akan ini diabaikan. Itu tawalla anhu ya wattajaha ilal akhar. Berpaling dari yang ini mengarah kepada yang lain, terpunggungi beginilah, kan? Maka pada saat kejadian itulah turun kemudian ya setelah selesai menyampaikan tuntas Nabi hendak beranjak turunlah kemudian surah ini. Surah di urutan ke-24 dalam urutan turunnya surah Al-Qur'an ya dibuka dengan langsung sikap dan perilaku nabinya sebagai pembuka surahnya yaitu abasa wa tawalla. Ada sikap yang ekspresi mukanya berubah dan kemudian dirinya berpaling ya anja'ahul a'ma dan itu terjadi ketika seorang tunanetra datang kepadanya. Paham enggak? Beda enggak kalau ngaji begini dengan sekedar kita baca? Ya kan? Nah, ini poinnya. Itu awal pembukanya. Kita buka awalnya dulu. Pertanyaannya begini. Ini sosok ini siapa? Sehingga dianggap penting oleh Allah melebihi orang-orang yang dianggap penting oleh manusia. Nah, ini dulu yang ingin saya buka. Saya ulang ya. Siapakah sosok ini sehingga dianggap penting oleh Allah melebihi sosok-sosok yang dianggap penting oleh manusia? Ini jadi standar kita nanti. Ya, karena standar manusia itu kalau menganggap penting, standarnya itu kalau bukan kedudukan, harta benda. Gitu. Ya, coba deh.
Orang kaya masuk masjid, itu sapnya sudah ada yang ngisi. Orangnya belum datang. Pejabat mau datang udah dinomorin. Ya kan? Yang bikin siapa? Manusia. Standarnya beda. Ya, makanya dibuat standar sama saat masuk masjid. Ya, coba Anda bayangkan, kalau masuk masjid sapnya berdasarkan gelar. Oh, sop 1 profesor, 2 dokter, yang nggak sekolah ke toilet mungkin. Enggak, itu kan manusia. Ini manusia kan, bikin standar begitu. Makanya dibikin sama. Masuk silakan sama, semua berhenti. Jadi status dunia itu berhenti ketika masuk rumah Allah. Makanya disebutnya Baitullah. Masjid itu disebutnya Masajid Allah. Kalimat masjid pertama dalam Al-Quran, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Diteruskan memakmurkan Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Selalu dilekatkan pada Allah pemiliknya. Masjidnya Allah, masjidnya Allah, masjidnya Allah. Kenapa? Supaya tidak ada yang klaim. Walaupun dia merawat, boleh. Tetap rumah Allah itu mesti diatur. Gak boleh sembarangan orang. Saya mau tiduran di sini Pak. Nggak bisa Pak, ini ditutup. Ini kan punya Allah, bukan punya Bapak. Nggak bisa. Tetap ada aturannya. Makanya ada rumusan kemakmuran masjid. Ada pengelola masjid dengan turunnya Quran 9 ayat 18. Tapi pengelola masjid ini pun tidak boleh melebihi kapasitasnya seakan-akan menjadi pemilik mutlaknya. Dibuatlah aturan oleh Allah. Dari aturan pengelola bagaimana, ya menata untuk ibadah bagaimana, mengelola harta di situ bagaimana, supaya tidak melebihi kapasitasnya. Tetap yang punya Allah. Anda diberikan rezeki, dititipkan oleh Allah pada Anda untuk menyempurnakan pembangunan. Walaupun sumbangan Anda 50 M, hartanya bukan punya Anda. Cuma Anda dipilih kebagian, dapat pahalanya dari situ, dititipkan oleh Allah lewat Anda. Jadi kalaupun Anda nyumbang paling besar, bukan berarti semua harus punya Anda. Lantas Anda buat kebijakan yang melebihi kebijakan Allah. Itulah sebabnya dibuat ketentuannya Masajid Allah, masjidnya Allah. Jelas kan? Gitu ya? Jadi aturannya sama. Silahkan masuk, sama. Sapnya sama. Kalau ada kondisi tertentu memang diatur, silahkan atur. Tapi jangan melebihi aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai sini? Nah, itulah dilekatkan kalimat Masajid Allah untuk memberikan sebuah penguatan. Oke, ini standar manusia. Jadi penting itu kalau punya harta, punya kedudukan, penting manusia. Di sisi Allah, standar orang elit dan penting. Itu ukurannya ternyata bukan dunia. Nah, dunia itu bisa harta, bisa kedudukan, bisa ilmu. Ya, awas. Ilmu agama juga masih dijaga. Makanya tadi 4 penjagaannya. Ilmunya bagus, lihat agamanya. Lihat ma'rifatnya. Lihat akhlaknya. Mau masuk, tapi kalau belum disalamin nggak mau. Ada penjagaannya. Akhlaknya, dari mulai interaksinya, ngajarkannya bagaimana. Itu standar. Ini juga sama. Nih, dunia, manusia. Tapi standar Allah satu, takwanya. Ini. Jadi Anda punya keutamaan apapun dari ini. Kalau ini hilang, Anda nggak bernilai di hadapan Allah. Tolong catat ini. Anda punya dunia Anda kumpulkan, harta paling banyak silakan. Menguasai benua. Benua itu bahasa Arabnya qarah. Penguasanya namanya Qarun. Kenapa disebut Qarun? Ada satu tafsir mengatakan karena hartanya begitu banyak seperti punya benua. Dikumpulkan. Anda punya itu tapi nggak punya ini. Anda nggak punya nilai di hadapan Allah. Anda punya kedudukan tinggi, silahkan kendalikan apapun. Silahkan. Tapi Anda nggak punya takwa, Anda nggak bernilai di hadapan Allah. Apalagi ketika Anda punya ini, lalu bertentangan dengan hukum Allah. Melawan, menentang, itu biasanya, meninggalnya itu saking dikecilkannya oleh Allah, meninggalnya itu bukan hanya nggak wajar, tapi dia anggap rendah. Ya, saya nggak sanggup mencari kata yang lebih kasar, itu rendah aja lah. Ya. Kenal Namrud nggak? Nah, kenal, saya pulang nih. Bu, Namrud itu meninggalnya kenapa? Bukan cuma nyamuk yang sayapnya tinggal 1. Kan nggak apa ya? Nggak enak dengernya gitu. Namrud kan ngaku Tuhan. Tuhan matinya sama nyamuk. Nyamuk setengah sayap lagi, gitu kan? Kan nggak enak dengernya, kan nggak enak. Masa Tuhan matinya sama nyamuk, gitu kan? Ya. Firaun tahu kan? Tahu kisahnya kan? Matinya bagaimana? Tenggelam kan? Ya, dia kan ngaku Tuhan kan? Diviralkan di Quran, Ana Rabbukumul A'la. Pernah nggak ada kalimat begini? Pernah dengar nggak? Firaun ngaku Tuhan. Tuhan tenggelam. Jadi cara Allah membinasakan itu sederhana sekali untuk menunjukkan bahwa ini nggak ada nilainya. Jadi Anda punya apapun, termasuk punya ilmu merasa hebat, ya kan? Ya, ada Stephen Hawking lah sampai mengatakan Tuhan telah mati. Dia yang mati duluan. Ya kan? Coba lihat cara meninggalnya. Walaupun ilmunya mungkin dianggap besar, luas. Ini ibrah ya. Ini satu hikmah yang kita bisa ambil. Jadi Anda silahkan banggakan status, silahkan banggakan harta, pengetahuan yang luas. Tapi kalau nggak punya takwa, nggak ada nilainya. Itu satu di hadapan Allah itu. Nah, ini yang dimaksud Quran surah Al-Hujurat yang ayat ke-13 itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini poinnya. Jadi semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Aku ciptakan manusia itu cuma 2 jenis. Ada berapa jenis? Ingat, Anda yang di sini ada manusia, cek cuma 2 nih. Enggak ada yang ketiga.
Min dzakarin laki-laki wa untha perempuan. Enggak ada jenis ketiga. Oke? Kalau Nia aja, kalau Kurniadi aja. Udah. Paham ya? Baik. Jadi cuma dua, tidak ada yang ketiga. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dari situ kemudian silahkan saling mengenal, berta'aruf, membangun hubungan sosial dari kekeluargaan sampai masyarakat. Tapi kalau nanti naik statusnya, bergaul dengan orang, ya, maaf mungkin ada yang disanjung, ditinggikan, dihormati, wajar keduniaan. Tapi kata Allah dalam pandanganku standarnya satu. Inna akramakum indallahi indan nasi, mungkin di kalangan manusia, mungkin aghnakum yang paling kaya. Ya. Mungkin aktsarukum amwala aw mala, yang paling banyak hartanya. Ya, mungkin a'lakum mansiba, yang paling tinggi kedudukannya. Tapi indallahi, standar Allahnya yang paling tinggi takwanya. Ini poinnya. Karena itu ketika ada orang sosok biasa pun, tapi dia merasa ingin mengenal Allah lebih jauh, ingin menaati Allah lebih giat, ingin tahu aturan Allah lebih dalam supaya dipatuhi dan dijalankan, maka standarnya diangkat oleh Allah tinggi melebihi orang-orang yang dianggap penting ini. Itulah poinnya. Paham sampai sini? Makanya kalau Anda jadi guru, jadi ustadz, jangan pilih-pilih. Ya, Anda ustadz nih, ada undangan perusahaan besar, yang kalau dikasih amplop nilainya sahih lidzatihi. Tapi orang-orang ini kalangan pembesar yang kadang kalau Anda datang sambil makan, kadang nggak jelas fokusnya, Anda nerangin dia ngobrol, ya kan? Sama diundang kalangannya ibu-ibu yang mau ngaji atau bapak-bapak biasa, mungkin kalau dikasih amplop dhaif. Ya, dan sebagainya, atau tidak sama sekali. Saya tanya nih, kalau satu waktu ada undangan di hari yang sama, waktu yang sama, pilih yang pertama atau yang kedua? Coba. Terus ibu sebagai istrinya, coba. Suami nanya sama ibu, mah, kalau yang mah, kalau yang pertama dipilih, uang belanja aman 2 bulan. Tapi kalau yang kedua, kita masih makan garam. Pilih mana, Bu? Enggak mudah. Nah, ini berarti belum kenal Quran. Belum kenal Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Nah, kalau kenal Quran, rezeki itu kapan datang min ghairi yahtasib itu kapan datangnya? Takwa dulu. Takwanya datang dekat dengan Allah. Yang punya rezeki siapa? Yang punya ilmu siapa? Allah terbatas tidak? Maka dikasihlah tanpa batas. Anda mengharap rezeki dari sisi yang tidak diduga, tapi nggak dekat dengan Allah. Siapa yang Anda duga mau ngasih? Ya kan? Itu poinnya. Jadi standarnya itu. Ya nggak salah, siapa yang duluan itu yang datang. Yang duluan yang pertama kita datang, tapi niatkan apa? Ibadah. Bukan karena statusnya. Karena memang kita datang supaya orang ini kenal Allah. Bukan karena dunianya, karena saya punya Allah yang nggak ada batasnya. Itu aja. Mau dia ngasih, tidak ngasih, saya nggak peduli. Karena memang saya berangkat itu tugasnya dari Allah. Allah kirimkan dia datang minta ke kita, kita datang. Siapa yang duluan kita datang? Satu kali, agak lama sekali. Di satu perjalanan, saya diminta untuk mengisi salah satu perusahaan besar. Bonafide besar dan sebagainya. Saya nggak lihat ya, intinya undang dari situlah. Rabu. Selasa, saya telepon tanya, Pak besok jadi nggak? Maksudnya saya mau siapkan dulu, jam berapa ini dipetakan ke yang lainnya. Aduh Ustadz, mohon maaf ini ruangannya ternyata dipakai. Oh, nanti kita coba ditangguhkan dulu ya. Ditangguhkan atau di-cancel Pak, supaya saya enak nata jadwalnya. Oh kita cancel aja Ustadz. Baik, terima kasih Pak, insya Allah lain waktu mengaji kembali. Tutup, baru ditutup. Datang yang lain tanya. Sekelompok ibu-ibu Bu, cuma 5-6 orang itu kurang lebih jumlahnya. Yang biasa ngaji, tanya Ustadz besok ada jadwal nggak jam sekian? Kami pengen ngaji. Oh ya ada, itu biasa kami ngajar, silakan nanti kita belajar besok insya Allah. Di jam yang sama. Begitu saya tutup, yang pertama tadi nelpon lagi. Ustadz ternyata tadi salah paham petugasnya, ruangannya itu nggak terpakai, bukan acara lain. Mohon izin Ustadz kita tetap jadi besok. Saya tanya sama Anda. Tolong kamera lihat wajah-wajahnya nih. Kalau Anda ya lihat ya, itu nggak mudah. Kalau bawaannya duniawi. Saya langsung jawab, nggak pakai lama. Kami jawab langsung, mohon maaf Pak, saya sudah terjadwal. Tadi ada yang telepon, ini saya iyakan. Oh gitu Ustaz, nanti lain waktu kita insya Allah belajar. Alhamdulillah, salam Pak buat jamaah semua di sana. Besok kita mengajar, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Jadi mohon maaf, kalau kita coba memulai dengan meningkatkan diri kita untuk mengenal Allah lebih baik, itu semua nggak ada bedanya Pak. Seorang syekh mengajar, jamaahnya banyak, kayak gitu semangat sekali. Satu kali karena kondisi tertentu, yang datang cuma 1-2 orang. Tapi ekspresinya nggak berubah, sama dengan yang banyak tadi. Ada orang lewat, ini kisah nyata. Heran tanya, Syekh, Anda orang banyak dengan sedikit kok ekspresi nggak berubah, sama. Apa rahasianya? Saya mengajar bukan karena jumlah jamaahnya. Saya mengajar karena ini tugas mulia dari Allah. Jadi yang paling penting bagi saya perhatian Allahnya, bukan perhatian manusianya. Manusia cuma satu nggak ada masalah, karena yang saya cari perhatian Allah, bukan manusianya. Nah, kalau sudah menemukan yang begitu, itu standar penting. Itu orang penting di hadapan Allah. Ini Pak. Suami ibu itu penting.
di hadapan Allah bukan karena ketika promosi jabatan naik kedudukan, harta bertambah, belum penting. Kapan menjadi penting di hadapan Allah? Ketika kenal Allah. Ini yang dikomen oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Kalau seorang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik dengan standar kebaikan dari Allah dan Rasulnya, dia didekatkan pada agama, takwanya meningkat. Anda silakan jadi pemimpin, boleh. Jadi direktur, boleh. Tapi kalau ingin jadi orang penting di hadapan Allah, ini naikkan takwanya. Nanti cari, disebutkan 258 kali dalam Al-Quran, takwa dan turunannya. Dibagi beberapa segmen. Ada segmen ibadah, kayak sholat. Anda jadi apapun silakan, jadi ustaz, jadi guru, jadi direktur, jadi pedagang, silakan. Nanti cari bab yang meningkatkan takwa, bab utama misalnya sholat. Ya, kalau cuma 5 waktu, yang biasa juga 5 waktu. Kalau pengen jadi orang penting di hadapan Allah, naikkan standarnya. Dari yang 5 waktu yang fardu, tambah sunnahnya. Bukan naikkan fardunya. Yang tadi subuh 2, besok jadi 5. Ya tidak. Bid'ah itu. Ya, tambah sunnahnya, duhanya, rawatibnya, tahajudnya. Maka ketika Anda tambah, Anda akan naik status di hadapan Allah, jadi orang penting. Itu poinnya. Kalau nggak percaya silahkan coba. Terjadi perubahan. Yang pertama Allah kasih kelapangan dulu hati. Kelapangan dulu, jadi hati lebih tenang. Lebih enak, gitu, lebih nyaman. Nanti setelah itu kemantapan. Nah setelah itu apa? Keinginan meningkatkan ibadah, pengen lebih dekat lagi sama Allah. Yang ketiba nggak ke masjid, pengen ke masjid. Ketiba nggak sholat sunnah, pengen sunnah. Yang dulu terlambat fardu biasa, sekarang ketinggalan sunnah gelisah. Dapatkan tuh rasa itu tuh. Subuh jam berapa sekarang? Ayo 4.40, 4.38. Terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda datang dari tempat yang berbeda, ya kan? Nggak apa-apa. 4.38, ya kan? Biasanya bangun 4.43 biasa, gitu kan? Jam 5, bahkan ada yang 8.34 gitu. Ya kan? Terus coba latihan. Saya pengen tambah sholatnya, ya. Jangan langsung malam dulu. Sebelum tidur sholat dulu. Witir dulu 1 rakaat. Terus tambah setelah itu 2 rakaat, qiyam, witirnya 1. Untuk latihan malam. Kalau untuk latihan yang siang, misalnya syuruk dulu 2 rakaat. Duha dulu 2 rakaat. Atau rawatibnya dulu. Kalau mau malam, yang sebelum tidur dulu. Ini sudah enak, nyobain yang saat bangun nanti tengah malam. Ya kan? 2 rakaat dulu. Jangan banyak-banyak dulu. Nanti kalau kecapean, ya kan? Besoknya nggak dikerjakan lagi. Ya, atau tahajudnya bangun jam 2, subuhnya jam 7 kan repot. Nah, jadi yang pertama dilakukan latihan dulu sampai nikmat. Kalau polanya sudah terbiasa, biasa jam 4:38 ini subuh, bangun jam 4 misalnya biasanya 4.50, 4.43, sekarang bangunnya sudah 3.48, jam 3. Satu kali Anda bangun jam 3, jam 4:35, masih ada sisa 3 menit ini, tapi karena kebiasaan bangunnya jam 3 tadi, setengah 4, Anda bisa nangis dan gelisah. Ya Allah terlambat saya, padahal subuh aja belum muncul. Nah kalau sudah ada rasa itu dalam jiwa kita, ketahuilah bahwa Allah telah mengangkat derajat Anda dari yang sebelumnya kepada posisi yang baru. Itu yang dimaksud Al-Anfal yang dibuka tadi, lahum darajatun 'inda rabbihim. Ditambah naik derajatnya. Coba dengan ibadah ritual. Nanti ada segmen keluarga. Tahu dari mana suami ibu penting di hadapan Allah? Tahu dari mana ibu menjadi istri yang penting di hadapan Allah? Ayah ibu yang penting. Nanti babnya ada lagi. Itu yang paling indah tentang keluarga ini, lengkap sekali dengan contohnya. Bahkan kalau Anda ingin menata satu keluarga, dari mulai masa sebelum Nabi, suratnya Ali Imran itu. Kalau anak perempuan begini caranya, kalau laki-laki begini caranya. Ketika perempuan turun kisah tentang Maryam, ketika laki-laki ada kisah tentang Yusuf, kisah tentang Ismail. Sampai sempurnanya pada kisah Nabi Muhammad SAW. Itu komplit. Anda naikkan level itu, Anda jadi orang penting. Pokoknya. Ya, nanti ada profesinya apa? Kalau pebisnis, pedagang, pengusaha, keluarkan ayatnya. Sampai jadi orang penting. Meningkatkan takwa dengan harta. Itu ada. Ada. Jangan dikira tidak penting-penting. Coba lihat di surat As-Saff itu. Ketika kita berjihad, berjuang untuk mendapatkan ridha Allah, itu harta didahulukan dibandingkan dengan jiwa. Kita kan cek kalau nggak percaya. Buka surat As-Saff. Baca tuh dari awal sampai akhirnya. Ya. Hal adullukum ala tijarati tunjikum min adzabin. Teruskan. Tu'minuna. Terus. Makanya ngaji, keluarkan sesuai dengan profesinya. Ya. Dan Anda berjuang, pertama disebut apa? Bi amwalikum, harta Anda. Jadi kalau Anda berbisnis, punya perusahaan, dan perusahaan itu dipakai untuk meningkatkan takwa kepada Allah, Anda diangkat oleh Allah sebagai orang penting. Melebihi orang yang hanya berjuang dengan fisiknya. Itu naikkan statusnya. Abdullah bin Abi Umi Maktum, dia mendekati Allah dengan takwa, dia naikkan levelnya, sehingga ketika naik level, dinaikkan derajatnya, naik statusnya, diangkat oleh Allah lebih penting dibandingkan orang-orang ini. Jelas? Nah ini poinnya. Nanti kalau sudah ada orang penting di hadapan Allah, jadikanlah bagian dari prioritas. Tapi secara proporsional. Bukan berarti tiba-tiba mengabaikan begitu saja, tidak. Ya, diatur, nanti ada teknisnya lagi. Dengan turunnya Quran surah 16 ayat 125. Wudu'u ila sabini rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya
ahsan. Nanti turun lagi. Ketika datang ini penting, ini lebih penting. Bagaimana saat kita sedang berbicara pada orang dianggap penting, tapi datang yang lebih penting. Detailnya seperti apa? Sampai detailnya diatur. Nah, tapi yang pertama, yang ditinggikan oleh Allah, etiknya dulu, sikapnya, etik. Ya. Ini nomor satu Pak Ibu. Di Quran itu etik itu nomor satu. Bahasa Qurannya akhlak. Anda mau belajar sampai di turunan dasar ilmu yang disebut filsafat pun, etik nomor satu. Namanya etos. Kemudian setelah etos baru muncul logos, setelah logos muncul patos. Kapan seseorang dianggap pantas untuk mengemban amanah? Ketika punya ilmu. Kapan ilmu dianggap ilmu itu baik dan bagus, memberikan banyak manfaat? Ketika punya etos etik. Jadi kalau ada orang pintar tapi tidak punya etika, maka kepintarannya ini berpotensi mencelakakan untuk siapapun. Pintar tapi tidak berakhlak, itu bahaya. Ya, coba pilih mana? Berakhlak tapi nggak pintar, atau pintar tapi tidak berakhlak? Lebih baik berakhlak dan pintar. Nah, ini nomor satu. Ya, engkau pintar, engkau bagus, tapi nggak punya etika. Nilaimu rendah di hadapan Allah. Karena itu yang disanjung pada Nabi pertama kali etiknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Etiknya dulu. Jadi ketika seseorang etiknya bagus, ya, akhlaknya mulia, ini dikasih ilmu apapun mudah. Dan digunakan pada yang baik. Itulah sebabnya kenapa kita mendahulukan takwa, imtak sebelum iptek. Sebab ketika imtaknya itu bagus, takwanya itu kuat, itu satu, percepatan pengetahuan datangnya luar biasa. Belajar apapun gampang. Yang kedua, kalau sudah pintar, digunakannya pasti pada yang baik. Dan berbahagialah kita tinggal di Indonesia, karena semua dasar bagian kehidupan berbangsa bernegara ini dasarnya takwa. Bapak Ibu boleh cek. Dasarnya takwa. Mau jadi polisi itu dari 15 syarat, itu yang keduanya adalah ketakwaan. Jadi Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 itu ada 45 pasal. Ya, jadi ketika menimbang saja, itu poin nomor 2-nya, itu sudah menunjukkan sifat keimanan dan ketakwaan. Anda masuk tentara, 7 Sabta Marga, poin ketiganya adalah ketakwaan. Ya. Kemudian Anda masuk hakim, hakim punya pancadharma, 5 dharma hakim. Nomor satunya ksatria, itu adalah takwa. Anda belajar sekolah, ya, itu undang-undang pendidikan, undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, dari mulai pasal menimbang itu ada 5 poinnya, A sampai E. Poin nomor 2-nya takwa. Semua dari takwa. Undang-undang dasar 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Itu dulu. Nah, jadi poin pertama sebagai bagian inspirasi, saya belum masuk kepada ayatnya, karena itu bagian ketiga. Poin pertama sebagai bagian inspirasi adalah, pertama, jadikan diri kita mengambil imrah dari seorang sahabat mulia Abdullah bin Abi Umi Maktum untuk meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah sehingga kita punya nilai yang lebih penting. Sekalipun menganggap manusia itu biasa. Oleh manusia dianggap biasa. Pakaian biasa, mata nggak lihat, di hadapan ada pemuka, pemimpin macam-macam. Oleh manusia kalau dibandingkan jauh, tapi ketika standar kita naik, Allah datang dengan pertolongannya. Ya, keutamaan kedua. Ditanyalah Abdullah bin Abi Umi Maktum oleh Nabi SAW. Sejak kapan Anda tidak melihat? Teruskan ya, sejak kapan Anda tidak melihat? Dijawab oleh beliau, sejak kecil ya Rasulullah. Perhatikan, maka dibimbing Nabi oleh Allah untuk mengatakan satu kalimat yang luar biasa, hadisnya qudsi. Qala Allah Azza wa Jalla. Setelah kalimat itu muncul dari Abdullah bin Abi Umi Maktum, Allah memberikan jawaban. Ma akhadtu karimata abdi. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah SAW, qala Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, menyampaikan kalimat dari Rabbnya. Ini bedanya dengan Quran ya. Kalau Al-Quran, itu lafadznya, maknanya, itu semua dari Allah. Dan nilainya ibadah. Jelas? Hadis berbeda. Lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi, kalaupun hadis dibaca tidak mengandung ibadah. Jelas? Tapi Quran, lafadznya dibaca mengandung ibadah. Ada pahalanya. Hadis itu dipelajari, diamalkan, baru ada pahala. Ma akhadtu karimata abdi. Tidaklah aku mengambil bagian kemuliaan dari hambaku. Dalam konteks hadis ini terkait Abdullah bin Abi Umi Maktum adalah matanya. Mata itu mulia nggak? Mulia. Kita bisa melihat dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan lewat penglihatan. Telinga mulia nggak? Mulia. Mulut mulia nggak? Mulia itu bahasa Arabnya kata kerjanya karuma. Jelas? Dimuliakan mukarram. Sifat mulianya karamah. Bila melekat pada diri pemiliknya disebut karim. Bila melekat dan sifatnya banyak disebut karimah. Paham? Paham aja ya. Di mana dalilnya? Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Jadi saat kita dicipta, semua yang melekat pada tubuh kita ini mulia. Mata mulia, telinga mulia, lisan mulia. Karena mulia, maka fungsinya dijaga oleh Allah supaya terus mulia. Mata hanya boleh lihat yang baik, karena mulia. Yang mulia dipakai untuk melihat yang tidak mulia, jatuh kemuliaannya. Nah, Allah punya sifat Rahman dan Rahim, tidak ingin bagian tubuh hamba itu tidak mulia. Makanya dijaga kehormatannya. Dalam bahasa Arab itu, diserap ke dalam bahasa Indonesia, kehormatan itu dari bahasa Arab, hurmah. Sesuatu yang menjaga kehormatan supaya tampil terhormat disebut haram. Ya, haram itu datang sebagai hukum asalnya untuk menjaga kehormatan kita supaya tidak jatuh.
Kenapa dilarang mencela? Supaya terjaga kehormatan. Sebab ketika seseorang mencela, jatuh kehormatannya. Kenapa dilarang melihat yang tidak baik? Anda seorang anggota dewan misalnya, di tempat yang terhormat, mewakili rakyat, tempatnya terhormat, timnya terhormat. Tiba-tiba pandangannya dipakai untuk melihat yang tidak terhormat. Saat sidang, dipakai nonton misalnya video yang gak bagus. Pornografi misalnya dan sebagainya. Itu pasti jatuh kehormatan Anda. Karena itu dijaga oleh Allah. Jangan sampai kamu jatuh kehormatannya. Muncullah hukum haram. Jaga pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yang gak bagus palingkan. Perempuan juga palingkan yang tidak bagus. Jaga. Nanti ada sesuatu yang kalau dilanggar, dilakukan, ada sebagiannya yang menular kepada koleganya. Misal, ayah berbuat, anak yang kena. Hati-hati dengan dosa itu. Ya, misal apa? Maaf ya, maaf. Sekali lagi maaf. Korupsi. Pencurian yang, ini melukiskannya ini tidak mudah gitu ya. Pencurian yang dilakukan dengan menghilangkan hak banyak orang. Itu kenanya menular. Bapaknya korupsi, anaknya bisa yang dibully. Catat ini. Bapaknya korupsi, istrinya bisa stres, bisa yang kena. Habis itu. Tolong yang pejabat-pejabat ya, pikir dulu kalau ada tawaran-tawaran begitu, jangan dipikirkan tawarannya, pikirkan pertaruhan anak dan keluarganya. Pasti. Zina, ngaruhnya banyak sekali. Anda punya jabatan, nanti tantangan diantaranya selain minuman keras, selain penipuan, penyalahgunaan, juga zina. Ya, dilakukan itu, dampaknya banyak. Nah ini dijaga dengan turunnya hukum tadi, haram. Haramkan ini supaya terjaga kehormatannya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kembali ke ayat ini, teman-teman sekalian. Kembali ke sifat tadi. Abdullah bin Abi Umi Maktum, ketika beliau menjawab matanya yang simbol kehormatan yang melekat pada tubuhnya, diambil sejak kecil, dibalas ganti oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Ini nanti kalau Bapak Ibu mengalami kondisi serupa dari anaknya, ini berita baik yang kita dapatkan di pagi ini. Ma akhadtu karimata abdi. Tidaklah aku mengambil sebagian kemuliaan yang melekat pada hambaku, illa. Perhatikan. Lahu biha jazaan. Kecuali aku tetapkan baginya dengan kehilangan kemuliaan itu satu pahala yang berupa al-jannata, surga. Cara memahaminya gimana? Ada anak dari kecil kehilangan penglihatan. Gak bisa lihat tunanetra. Sudah balik belum? Belum kan? Anda bayangkan, kalau belum balik, dihukum tidak? Diberi hukum tidak? Tidak. Kalau sudah balik, anak ini dari kecil, penglihatannya tidak berfungsi, tidak melihat, sehingga ketika mulai balik, dijaga oleh Allah pandangannya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Perhatikan cara-cara mensyukuri dan memahaminya. Bukan berarti tidak berikhtiar, silahkan ikhtiar. Lahir nih misalnya, atau anak tumbuh, tiba-tiba tidak melihat misalnya, karena kondisi tertentu, ikhtiar dulu silahkan. Medis, ikuti dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ada putusan, ini nggak bisa, diponislah kemudian tidak melihat atau buta permanen misalnya. Cara masuknya Allah kasih kabar gembira lewat hadis qudsi. Tidak ada ketetapan yang terjadi kecuali Allah memberikan hikmah. Ketika itu dirasakan sebuah kehilangan, ternyata sisi lain cara membacanya itu adalah sebuah nikmat lain yang tidak bisa kita lihat dengan mata kasat kita. Salah satunya, Allah tutup peluang dari matanya untuk melihat maksiat seumur hidupnya.